Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma faqihna fid din. Qala al-musannif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Pada kali ini kita akan membahas tentang babul ikhlas, yaitu bab ikhlas. Pada kali ini menggunakan kitab Al-Majmu', yaitu yang artinya kumpulan, di mana kitab ini saya sendiri yang menyusun, yang saya mengutip daripada kitab-kitab, beberapa kitab ya, kitabnya para ulama. Nanti keterangannya juga ada di dalam kurung. Biasanya habis perkataan ntar saya tulis kutipannya dari apa. Langsung aja pada pembahasan. Pada baris yang pertama, qala Allah Ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Qur'an pada surat Al-Bayyinah, wa ma umiru inna liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa ma, dan tidaklah kami umiru memerintahkan pada mereka, inna liya'buduna, kecuali menyembah kepada Allah atau beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, ikhlas di dalam agama. Jadi Allah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ikhlas. Hunafa, agama yang lurus, wa yuqimus shalat, dan kami memerintahkan, Allah memerintahkan kepada mereka, para hambanya itu, untuk mendirikan salat, melaksanakan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, dan yang demikian itu agama yang qayyimah, kuat. Kemudian pada baris yang kedua, An Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Umar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata. Ini di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ada ya, karya daripada Imam An-Nawawi. Kemudian di kitab-kitab yang mu'tabarah seperti Sahih Bukhari juga ada di sini. Apa hadisnya? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu binniyat. Imam Syafi'i mengatakan, menerjemahkannya, sesungguhnya setiap amalan itu sahnya dengan niat. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan sesungguhnya setiap amalan itu sempurnanya dengan niat. Jadi kita pakai terjemahnya Imam Syafi'i, sesungguhnya setiap amalan itu sahnya dengan niat, wa innama, dan hanya saja likulli mri'in ma nawa, seseorang itu mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya kalau dia nggak diniatin ya nggak dapat. Ketika ibadah dia tidak diniatin maka tidak dapat. Kalau dia niatin maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ilallah, pada baris yang kedua, barang siapa kanat hijratuhu, yang hijrahnya dia ilallah, kepada Allah wa rasulihi, dan kepada rasulnya, fa hijratuhu ilallah wa rasulihi, maka hijrahnya dia kepada Allah dan rasulnya. Waman kanat hijratuhu di dunia, dan barang siapa yang hijrahnya dia karena dunia, yusibuha, maka dia akan mendapatkannya juga, mendapatkan dunia maksudnya. Au imratin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih, atau dia niat hijrahnya itu untuk menikahi seorang wanita, maka dia hijrahnya itu kepada apa yang dia hijrahkan. Artinya apa? Setiap amalan itu sahnya itu dengan niat. Ada amalan yang dia tidak perlu niat, seperti talak. Talak itu ada dua, ada yang talak yang jelas, ada talak yang tidak jelas. Talak yang jelas itu seperti saya talak kamu. Misalnya seorang suami ngomong begitu kepada istrinya. Atau saya cerai kamu. Itu walaupun tidak diniatin, maka itu udah jatuh talak. Ini amalan yang tidak membutuhkan niat.
Ada talak yang dia tidak jelas. Misalnya pulang sono ke rumah atau balik sana ke orang tua kamu. Kalau dia tidak meniatkan mentalak di dalam hatinya, maka tidak jatuh talak. Atau dia ditalak melalui SMS atau WhatsApp, maka ini juga sama, talak yang belum jelas. Kalau si suaminya ini nggak diniatin mentalak, maka tidak jatuh talak. Kalau diniatin mentalak, maka jatuh talak. Oleh sebab itu, para ulama banyak di dalam kitab-kitab itu yang selalu mendahulukan hadis ini, hadis innamal amalu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu sahnya dengan niat. Karena pentingnya atau sangat besarnya faidah daripada hadis ini. Orang kalau ngamalin hadis ini kemudian diamalin, itu luar biasa di dalam hidupnya. Jadi setiap apa-apa atau segala aktivitas yang dia lakukan, selalu dia niatkan untuk mencari ridho Allah, atau dia niatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Contoh, dia bekerja diniatin untuk ibadah, untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk menafkahi keluarga, maka mendapat pahala. Berbeda ketika dia bekerja tidak diniatin ibadah, maka tidak mendapatkan pahala. Atau orang yang belum menikah, belum berkeluarga, dia bekerja, dia niatin untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencari ridhonya Allah, maka dia mendapat pahala. Jadi sepatutnya bagi kita, setiap melakukan aktivitas itu terlebih dahulu sebelum kita masuk pada aktivitas itu, kita itu diem dulu sebentar untuk merenungi niatnya. Misalnya saya tukang cukur, ada pelanggan masuk, kemudian saya niatin dulu sebentar. Ya Allah, saya niat mencukur ini untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk mencari ridhomu, untuk mencari halal, uang yang halal untuk ibadah. Baru saya mendekati si pelanggan yang mau nyukur itu. Atau mau tidur, ya Allah, saya niatin saya tidur supaya besok subuh gak kesiangan. Ya Allah, saya niatin tidur untuk melakukan sholat malam. Itu mendapatkan pahala itu. Berbeda kalau misalnya tidurnya tidak diniatin. Atau ketika mandi, dia niatin, ya Allah, saya niatin mandi taubat, atau saya niatin mandi sunnah, maka dia mendapat pahala. Kalau nggak diniatin, maka dia tidak mendapat pahala. Nah, jadi niat itu untuk membedakan antara adat istiadat atau suatu kebiasaan, aktivitas yang dilakukan orang, dan ibadah. Yang membedakan kebiasaan sama ibadah adalah niatnya. Kebiasaan bisa menjadi ibadah dengan catatan kalau kita niatnya itu benar. Kita niatin untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kebiasaan kita misalnya mandi tidak diniatin untuk ibadah, maka tidak mendapat pahala. Atau aktivitas yang lainnya. Maka segala macam aktivitas kita usahakan itu, sebelum melakukan aktivitas tersebut, kita diam dulu, kita lintaskan dulu di dalam hati kita, ya Allah, saya niat melakukan ini sebagaimana niatnya orang-orang soleh terdahulu. Atau ya Allah, saya niat melakukan ini untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk mencari ridhomu. Atau kita ingin melakukan i'tikaf. I'tikaf hukumnya sunnah di 10 akhir bulan Ramadan. Hukumnya sunnah. Kita bisa mendapatkan pahalanya wajib. Artinya i'tikafnya kan sunnah. Kita bisa dapat pahala i'tikaf, tapi pahala i'tikaf yang wajib.
Artinya gini, ketika kita mau itikaf, sebelum itikaf, misalnya besok kita mau itikaf, ya Allah saya nazar, besok mau itikaf 2 hari. Nah, kemudian besok kita itikaf. Nah itu kita pahalanya itu bukan mendapat pahala sunnah, tapi mendapat pahala wajib. Tentu pahala yang wajib lebih besar dibandingkan pahala yang sunnah. Praktek perbuatannya itu i'tikaf sunnah, tapi kita mendapat pahalanya pahala wajib. Kenapa? Karena i'tikafnya kita nazarin. Ya Allah saya mau menggunakan siwak nanti di sholat zuhur. Saya nazar ingin menggunakan siwak nanti pas sholat zuhur. Ketika kita gunakan siwak pas di sholat zuhur itu, mau sholat zuhur itu, maka kita mendapatkan pahala wajib. Kenapa kita mendapatkan pahala wajib? Disebabkan karena menunaikan nazar atau memenuhi janji. Ya, nazar itu kan janji kita kepada Allah. Itu hukumnya wajib. Dan pahalanya juga mendapatkan wajib. Mendapatkan pahala yang lebih besar ya. Nah, ini caranya ya, inisiatif dalam niat ya, supaya kita mendapatkan pahala yang lebih besar. Kemudian segala hal sesuatu kalau misal niatnya baik tentu akan berjalan dengan lancar. Seperti orang yang mau nikah, kalau dia niatnya baik, niatnya karena Allah Ta'ala, niatnya untuk menundukkan pandangan, niatnya itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk melestarikan umatnya Nabi Muhammad, di dalam pernikahannya akan tumbuh keberkahan dan tumbuh sakinah, mawaddah, warahmah. Berbeda dengan niatnya itu tidak baik, hanya untuk bersenang-senang, maka pasti rumah tangganya itu akan berantakan. Kenapa? Karena dia tidak didasari dengan niat yang baik. Kemudian mengenai tentang niat lagi, kita bisa dapat pahala cuma modal niat. Contoh, ya Allah, kita niatin dalam hati kita ini pengen umroh, maka kita mendapatkan pahala niat umroh, walaupun yang kita tahu-taunya itu sampai meninggal kita belum terlaksana umroh kita, tapi kita mendapatkan pahala disebabkan niatnya. Atau kita niatin kita pengen haji, walaupun kita tahu kita tuh nggak mampu, ya mungkin aja kedepannya mampu, ternyata pas kedepannya kita udah meninggal, tetap kita mendapatkan niat pahala haji. Kenapa? Karena udah kita niatin ya. Jadi sebanyak-banyak mungkin kita dengan niat ini, maka kita akan mendapatkan pahala walaupun belum melakukan perbuatannya. Atau dalam niat lagi, caranya ialah ketika kita mau melakukan suatu ibadah, contoh menuntut ilmu, kita niatnya itu jangan satu, supaya pahalanya itu dapatnya nggak satu, artinya nggak cuma satu ya. Kita niatin dengan beberapa niat. Ya, jadi setiap aktivitas kita, misalnya kita mau menuntut ilmu, kita niatin dengan beberapa niat. Contoh, ya Allah, saya niat menuntut ilmu untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk mencari ridhomu, untuk menghilangkan kebodohan, dalam rangka bersyukur karena diberikan nikmat sehat olehmu, kemudian diberi nikmat akal olehmu. Kemudian saya niatin juga dengan menuntut ilmu untuk melestarikan agama Islam, karena agama Islam berdiri tegak, kokoh, didasari dengan adanya ilmu. Kemudian saya juga niat juga untuk mengangkat kebodohan. Kemudian saya niat juga untuk bersilaturahmi kepada orang soleh. Kemudian saya niatin juga sebagaimana niat-niat orang soleh terdahulu, yang dimana orang-orang soleh tersebut niatnya seperti apa.
Nah, kita begitu bilangnya pas terakhir-terakhir, saya niat sebagaimana niat-niatnya orang soleh ketika menuntut ilmu. Jadi satu aktivitas atau perbuatan kita bisa niatin dengan beberapa niat. Ini supaya pahala kita lebih banyak. Inilah pentingnya niat. Oleh sebab itu, ya, yang terpenting adalah sebelum kita melakukan aktivitas apapun, seperti makan misalnya gitu, pas hidangan makanannya udah ada di depan kita, kita jangan langsung makan, tapi kita diam dulu sebentar, kita lintaskan di dalam hati kita niat, ya Allah, saya niat makan untuk mendekatkan diri kepadamu, untuk mencari ridhomu, niat makan supaya saya punya tenaga untuk ibadah kepadamu. Kemudian saya niat sebagaimana niatnya orang-orang soleh ketika makan. Kemudian niat-niat yang lainnya. Nah, ada buku judulnya buku niat, ya, dimana buku tersebut menjelaskan tentang macam-macam niat. Contoh, niat datang ke musola atau ke masjid. Kemudian di situ ntar ditulis di dalam buku itu niat ke musola yaitu untuk mendekatkan diri kepadamu, kepada Allah, untuk mencari ridho Allah, untuk berziarah mengunjungi rumah Allah, untuk mensiarkan agama Islam. Di dalam kitab niat itu ditulis tuh beberapa niatnya. Ada namanya buku, judulnya buku niat. Nah, ini buku ini udah terjemahan, ya bisa dibeli ya di toko online, supaya kita lebih tahu lebih banyak lagi mengenai tentang niat-niat dan bagaimana cara niat-niatnya. Dengan begini kita modal niat, tapi kita mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah perbedaan, ya. Jadi inilah pentingnya ilmu. Orang yang berilmu sama orang yang gak berilmu, itu dia satu aktivitas, tapi pahalanya bisa lebih banyak dibandingkan orang yang gak berilmu. Karena pertama, orang yang gak berilmu itu bisa jadi dia gak niat ketika melaksanakan aktivitasnya tersebut. Yang kedua, dia itu bisa jadi niatnya cuma satu, sedangkan orang soleh niatnya itu dengan beberapa niat. Inilah pentingnya menuntut ilmu, dan inilah pembeda antara orang alim dengan orang yang tidak alim. Ini seputar niat, ya. Jadi niat ini penting. Kemudian kita misalnya bingung, aduh, kalau misalnya saya melaksanakan ibadah gitu, aktivitas, saya takutnya kagak ikhlas. Nah, caranya bagaimana? Caranya itu jangan nunggu ikhlas dulu baru kita mau melaksanakan aktivitas tersebut. Tapi lakukan dulu aktivitasnya, baru kita berusaha untuk ikhlas ketika kita lagi di dalam aktivitasnya. Contoh misalnya, aduh, saya nggak mau menuntut ilmu dulu di musola ini, soalnya niat saya masih belum ikhlas. Kalau ikhlas saya baru mau. Jangan begitu, ya. Kalau begitu yang ada ntar orang banyak yang tidak melakukan ibadah gara-gara nunggu ikhlas dulu. Yang bagusnya itu dia itu datang dulu, menuntut ilmu dulu, kemudian dia berusaha ketika dalam pelajaran berlangsung, dia berusaha ikhlas. Usahakan ikhlas, ya. Atau lagi sholatnya dulu dikerjain. Kemudian dia berusaha ketika di dalam sholat, ketika sholatnya sedang berlangsung, dia berusaha untuk ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus mempunyai rasa takut ria, takut tumbuh ria, ya. Berbeda dengan orang tuh ketika ria datang terus dibiarin, maka orang seperti ini tidak mendapatkan pahala. Tapi ketika dia itu ria datang, kemudian dia takut, merasa takut dengan ria itu, artinya maksudnya merasa takut itu takut, berhati-hati dengan ria, maka ini tidak terhitung ria orang seperti ini. Ini tips daripada Maulana Habib Lutfi bin Yahya
ikhlas dulu, aktivitasnya dulu, baru berusaha untuk ikhlas. Jangan ikhlasnya dulu baru aktivitas, yang ada nggak ngerjain ya, yang ada hasilnya nol. Nah, inilah seputar niat ya. Jadi inamal a'malu binniat, hadis tentang sesungguhnya setiap amalan itu sahnya dengan niat, ini luar biasa di dalam keseharian kita. Kita modal niat bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap aktivitas kita selalu kita niatkan dengan niat-niat yang baik supaya kita mendapatkan pahala. Bahkan orang yang ingin melakukan suatu kebaikan kemudian tidak jadi, maka dia mendapat pahala. Atau dia ingin melakukan suatu perbuatan buruk kemudian dia nggak jadi, maka dia mendapatkan pahala. Disebabkan apa? Niatnya itu. Disebabkan apa? Di dalam hatinya itu. Dan niat ini tentu adalah amalan hati ya, bukan amalan badan. Badan artinya anggota luar. Jadi niat ini adalah ibadah hati. Jadi perlu kita tahu, amalan hati itu pengaruhnya, dampaknya itu lebih besar dibandingkan amalan anggota luar badan. Karena orang yang dimana amalan hatinya itu, misalnya dia tidak ikhlas, maka anggota luar badannya dia itu yang dia gunakan untuk ibadah tidak mendapatkan pahala, disebabkan hatinya itu tidak ikhlas. Jadi pengaruh hati itu luar biasa, sangat-sangat besar pengaruhnya untuk keabsahan, untuk sah atau tidaknya, atau diterima atau tidaknya suatu ibadah. Oleh sebab itu penting menjaga hati. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala mengatakan wajib hukumnya mempelajari ilmu tentang apa-apa yang dapat mengobati hati, atau untuk ilmu yang dimana menjelaskan tentang apa-apa penyakit hati dan apa-apa yang dapat merawat hati. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan wajib. Kalau mengatakan wajib, fardu, maka orang yang meninggalkan ilmu mengenai tentang hal-hal yang berkaitan dengan hati, hukumnya dosa. Ini sebagaimana yang saya kutip di dalam kitab Jami'ul Usul fil Auliya. Begitu pula di dalam kitab Sir ya. Di dalam kitab Sir juga dikatakan faman lam yarzuq qalban saliman, barang siapa yang tidak diberikan anugerah hati yang selamat oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ta'alam, maka dia mesti belajar, mesti mempelajari adwiyah amradil qalbi, mempelajari hal-hal yang dapat menyembuhkan penyakit-penyakit hati ya. Penyakit-penyakit hati itu apa? Ya riya, lawan daripada ikhlas. Kemudian hasad, iri, dengki, selalu suuzon, tidak khusyuk di dalam ibadahnya, pikirannya kemana-mana kalau lagi sholat, selalu was-was, tadi sah apa kagak, tadi batal apa kagak, tadi kena najis apa enggak ya. Dan masih banyak lagi ya penyakit-penyakit hati. Dan kalau hati ini baik, maka seluruh anggota yang lain pun akan baik. Karena dampak daripada hati itu besar dan sangat-sangat besar. Hati adalah raja dan seluruh anggota badan manusia itu adalah pasukannya. Apabila rajanya baik, apabila rajanya benar, apabila rajanya sehat, maka seluruh anggota badannya juga sehat, benar, dan baik. Ini penting bagi kita untuk memperhatikan mengenai tentang hati. Ya. Kemudian selanjutnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada baris yang paling atas, man akhlasa lillah, barang siapa yang dia tuh ikhlas di dalam ibadah kepada Allah Ta'ala, arba'ina sabahan, selama 40 hari, zaharat yunabiul hikmati,
maka akan tampak kepada orang tersebut yang dia ikhlas selama 40 hari itu, maka orang ini akan nampak pada dirinya itu apa? Hikmah min qalbihi ala lisanihi. Maka akan tampak hikmah di hatinya, kemudian diutarakan oleh lisannya. Ini dikutip dalam kitab Sirul Asrar karya Asy-Syaidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Sultanul Auliya. Kemudian selanjutnya qala Qatadah, berkata Imam Qatadah. Ini dikutip dalam kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau adalah guru Syekh Zainuddin Al-Malibari. Syekh Zainuddin Al-Malibari, beliau adalah pengarang kitab Fathul Mu'in, yaitu kitab fikih yang terkenal ya di pesantren-pesantren. Nah, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga beliau punya kitab terkenal juga, Tuhfatul Muhtaj ya. Beliau adalah ulama ahli sunnati wal jamaah yang kuat, berpegang teguh kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dalam akidah, dalam tasawuf kepada Imam Al-Ghazali dan Imam Junaid. Dan urusan fikih berpegang kepada A'immatu Arba'ah, imam yang 4, imam mazhab yang 4, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal. Dan inilah ciri ahli sunnah wal jamaah. Jadi kalau kita pengen tahu ciri ahli sunnah wal jamaah itu apa, dalam fikih berpegang kepada salah satu imam 4 mazhab. Kemudian dalam bidang akidah, keyakinan, itu berpegang kepada Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Kemudian dalam ilmu tasawuf, ilmu tentang pensucian jiwa, tentang akhlak ya, itu berpegang kepada Imam Al-Ghazali, kemudian kepada Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa yang dikatakan Imam Qatadah pada baris yang atas, idza ra'al abda, apabila seorang hamba itu melakukan riya, yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, abdi yastahzi'u bi, hambaku sedang mengolok-olokku atau sedang mengejek-ngejekku. Artinya apa? Ketika seorang melakukan ibadah, kemudian dia melakukan riya pada ibadah tersebut, itu Allah mengatakan, Allah tuh berbicara. Masih Allah mengatakan, hambaku sedang ngolok-ngolok saya, hambaku sedang mengejek-ngejek saya. Bahkan di dalam kitab Manhajus Shawi dikatakan, unzur, lihatlah, li abdi, kepada hambaku ini, dia sedang mengolok-ngolokku. Jadi orang yang melakukan perbuatan riya di dalam ibadahnya itu aslinya itu seperti itu. Makanya ketika kita timbul rasa riya, kemudian kita larut dalam riya tersebut, kita harus ingat dengan perkataan Imam Qatadah. Ketika Anda riya, kemudian kita ingat, oh kita lagi riya, oh berarti Allah sedang mengatakan, ini si fulan atau kita nih lagi ngejek-ngejek Allah. Coba betapa hinanya kita sebagai manusia mengejek-ngejek Allah atau mengolok-olok Allah. Karena apa? Karena kita melakukan ibadah bukan karena Allah. Kita melakukan ibadah karena makhluk. Ya. Kita melakukan ibadah karena kita pengen dilihat orang. Kita melakukan ibadah karena ada si A. Kita melakukan ibadah yang seharusnya ibadah itu diperuntukkan untuk Allah, justru kita peruntukkan untuk makhluk. Padahal makhluk tidak memberikan manfaat dan mudarat. Ya. Jadi ketika seorang hamba itu melakukan suatu perbuatan riya di dalam ibadahnya, maka saat itu juga Allah mengatakan, hambaku nih, lihat hambaku ini nih, lagi mengolok-olokku, lagi mengejek-ngejekku. Ya, ini di dalam kitab Az-Zawajir ya. Jadi kitab Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami, beliau itu di dalam kitab beliau itu menjelaskan tentang dosa-dosa besar.
Dan ria ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Karena ria adalah syirik ya. Wa fi riwayah, dan di dalam riwayat Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi, sa'ala rajulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata, man najatu godan. Ya Rasulullah, siapa orang yang selamat esok hari, maksudnya nanti pada hari akhir atau nanti ketika di padang mahsyar ya, di hari pembalasan. Siapa? Ya Rasulullah, siapa orang yang selamat pada esok hari? Qala, maka berkata sallallahu alaihi wasallam, maka berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah tukhadi Allah, orang yang selamat nanti pada esok hari yaitu adalah orang yang tidak mengolok-olok Allah, orang yang tidak mengejek Allah. Ya. Kita lihat dulu ya kamus. Ya, sekalian lihat pakai cara kamus. Khoda'a, menipu ya, mengkhianati atau mengelabui ya. Yaitu kata Rasulullah, orang yang selamat adalah orang yang tidak mengelabui Allah atau orang yang tidak menipu Allah. Qala, maka berkata laki-laki tersebut kepada Rasulullah, wa kaifa yukhadi Allah, ya Rasulullah, bagaimana cara dia mengelabui Allah, bagaimana cara dia menipu Allah ya Rasulullah. Qala anta mana bima amarakallah. Pada baris yang pertama, qala, maka Rasulullah berkata, anta mana bima amarakallah, dia melakukan suatu perbuatan dengan apa-apa yang Allah perintahkan, wa rasulihi, dan yang diperintahkan oleh Rasulnya, utusannya, wa turidu bihi ghairi wajhillah, tapi dia melakukan amalnya tersebut atau ibadahnya tersebut tidak ikhlas karena Allah. Ya, jadi orang yang mengelabui Allah atau orang yang menipu Allah dan orang yang tidak selamat esok hari, maksudnya pada hari pembalasan nanti, anta mana bima amarakallah, yaitu adalah orang yang melakukan suatu ibadah atau suatu perbuatan atau suatu aktivitas dengan sesuatu hal yang Allah perintahkan dan Rasulnya perintahkan. Contohnya apa? Sholat, zakat. Nah, orang ini melakukan suatu hal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa turidu bihi, akan tetapi dia itu di dalam sholatnya, di dalam zakatnya atau di dalam sedekahnya itu ghairi wajhillah, tidak ikhlas karena Allah. Artinya sholatnya itu tidak diperuntukkan untuk Allah. Sholatnya itu karena ada si A, sholatnya itu karena si C, sholatnya itu karena si B, atau sedekahnya itu karena ingin dipuji, karena ingin dilihat, karena ada si A, jadinya dia ingin bersedekah. Maka orang seperti ini yang melakukan suatu ibadah bukan karena Allah, maka orang seperti ini adalah orang penipu, orang yang mengelabui Allah. Allah dikelabui ya, aneh ini ya orang ya. Fattaquria, pada baris yang paling atas, pojok kiri atas, fattaquria, maka takutlah kalian terhadap riya, terhadap sifat riya, fa innahu asyirku billah, karena sesungguhnya riya adalah syirik, menyekutukan Allah. Fa innal murai, karena sesungguhnya orang yang riya, yunada alaihi yaumal qiyamati, dia akan dipanggil nanti pada hari kiamat, ala ruusin khana'i, akan dipanggil dengan 4 karakter, bi arba'ati asma'i, dengan 4 julukan nama ya.
Jadi orang yang ria nanti pada hari kiamat dia akan dipanggil. Dia akan dipanggil dengan 4 julukan nama. Yang pertama, ya kafir. Wahai kafir. Kemudian dipanggil ya fajir. Kemudian dipanggil lagi ya godir. Kemudian dipanggil lagi ya khosir. Yang pertama ya kafir. Kita udah tahu makna kafir ya. Ya fajir, wahai orang yang fajir. Ya. Pendosa, ya godir, wahai orang yang godir kita lihat dulu di kamus. Godir, orang yang menyimpang, ya. Kalau fajir pendosa. Jadi orang yang ria itu nanti akan dipanggil ya kafir. Kemudian ya fajir, wahai pendosa, ya godir, wahai penipu, ya khosir, wahai orang yang rugi. Dol, tersesatlah amaluka, segala macam amal-amalanmu yang ria. Wa batala ajruka, dan batal pahala untuk dirimu. Fala khalaq ay nasib, maka tidak ada bagian bagi dirimu atas pahala yang engkau lakukan atau yang engkau perbuat ketika di dunia. Kenapa? Karena disertai dengan ria. Lakal yaum faltamassu ajruka mimman kuntu lahu ta'mana ya mukhadi. Ya maka carilah pahalamu itu yang kau lakukan selama di dunia, wahai orang yang penipu, wahai orang yang mengelabui Allah. Cari pahalamu nih pada hari ini. Ada kagak? Ada nggak bagiannya? Jawabannya apa? 0, tidak ada bagiannya. Ya, mudah-mudahan kita selamat daripada penyakit ria. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Doanya itu apa doanya? Sering-sering kita berdoa, wa ya Rabbi bil ikhlas khallis qulubana minasyirki wal isyan haqqan dakhallasat. Wa ya Rabbi, wahai Tuhanku, khalis, bersihkanlah, khalis qulubana, hati kami, minasyirki, dari penyakit syirik termasuk ria, minasyirki wal isyan, dan dari segala macam maksiat. Haqqan dakhallasat, dengan sebenar-benarnya bersih, artinya dengan bersih sebenar-benarnya, bersih banget ya gitu ya. Itu doa di dalam kitab Futuhat karya Kiai, lupa nih, Futuhat Ilahiyah ya. Pokoknya itu amalin aja itu doa ya. Wa ya Rabbi bil ikhlas khalis qulubana minasyirki wal isyan haqqan dakhallasat. Sebanyak-banyaknya doa itu. Kalau perlu itu dijadiin doa pamungkas. Kemudian terakhir Al-Hakim, jadi pada baris yang paling atas, Imam Hakim, wal Hakim, berkata Imam Hakim, man tahayya linnasi, barang siapa yang dia tuh prepare, bersiap-siap diri atau mempersiapkan dirinya, linnasi, untuk di hadapan manusia, biqaulihi, dengan ucapannya, walibasi, dan dengan pakaiannya, wa khalafa dzalika fi amalihi, akan tetapi pakaian dan ucapannya itu menyelisihi daripada perilakunya dia, fa alaihi laknatullahi wa malaikatu wan nas ajmain, maka bagi orang tersebut yang dimana pakaian dan ucapannya tidak sesuai dengan perilakunya, maka
terlaknat, akan dilaknat oleh Allah dan malaikat, wan nasi ajmain, dan dilaknat oleh seluruh manusia. Jadi orang yang dia mempersiapkan diri, prepare untuk di hadapan manusia, misalnya dia ke podium, kemudian dia dengan ucapannya dia manis, dengan ucapannya luar biasa, kemudian pakaiannya juga luar biasa, sangat mencerminkan seperti orang soleh, orang alim, seperti orang yang dapat dipercaya. Wa khalafa dzalika fi amalihi, akan tetapi orang ini tuh perilakunya ini perilaku yang sangat jauh sekali daripada pakaiannya, daripada ucapannya. Falaihi la'natullah wa malaikati wan nasi ajmain, maka bagi orang tersebut laknat dari Allah dan para malaikatnya, dan laknat dari seluruh, dia mendapatkan laknat daripada seluruh manusia. Mudah-mudahan kita terselamat daripada penyakit riya. Semoga kita menjadi orang yang mukhlisina, dan semoga kita tidak termasuk daripada apa yang dikatakan oleh Imam Hakim dalam hadisnya, sebagai orang yang terlaknat, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ini saya bagi kepada beberapa part mengenai bab ikhlas. Kali ini part yang pertama, soalnya ini kepanjangan, ini udah masuk 40 menit ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.